Lalu bagaimana dengan spot wisata unggulan yang ada di wilayah Jawa Timur yang bisa jadi salah satu rekomendasi? Masih bersama dengan wartawan Tribun Jatim, Tribuners dengan Nurika Nisa yang akan memberikan informasi untuk Anda. Nurika, kemudian setelah kuliner, apa rekomendasi spot wisata di wilayah Jawa Timur yang mungkin bisa jadi jujukan untuk wisatawan di momen libur Nataru ini? Silahkan Nurika. Ya, terima kasih Hela dan Tribuners. Satu lagi destinasi wisata yang kalian bisa kunjungi ketika libur Natal dan libur Tahun Baru di Kota Surabaya khususnya, yaitu Taman Bineka. Nah, baru dibuka sekitar 6 bulan, otomatis di sini merupakan jadi tempat yang cukup ramai dikunjungi di Jalan Medokan Surabaya. Nah, ini menariknya dari tempat ini adalah ada Anjungan Nusantara, yaitu replika rumah-rumah adat mulai dari Sabang hingga Merauke. Seperti yang ada di belakang saya, ini adalah rumah adat Minahasa, Sulawesi Utara, yaitu Waliwangko. Dan di sini juga ada pustaka lintas agama, yaitu 7 miniatur rumah ibadah yang merepresentasikan agama-agama di Indonesia sebagai simbol kerukunan. Lalu ada juga kebun hidroponik, yaitu area pertanian modern. Ada juga amfiteater yang kerap kali dijadikan tempat untuk para komunitas, untuk pertunjukan seni dan budaya, serta tempat-tempat gathering. Dan juga ada beberapa aktivitas seperti tanaman hidroponik, menanam hidroponik, kemudian ada edukasi pertanian, serta ada refleksi seperti tempat-tempat refleksi seperti yoga, tempat-tempat yang penuh dengan kedamaian, seperti ada sudut-sudut yang dibentuk atau dibuat untuk wellness center seperti itu. Kemudian juga ada penanaman nilai-nilai Pancasila sehingga untuk wisatawan seperti keluarga, segmen-segmen keluarga itu bisa mengunjungi tempat ini dan mengajak anak-anak atau mungkin keluarga berwisata sambil beredukasi. Dan taman ini bukan hanya tempat rekreasi, tapi juga ruang pembelajaran serta refleksi sosial. Di sini juga kerap diadakan tur edukasi wisata sekolah-sekolah dan juga tur komunitas seperti itu. Nah, selama libur Natal dan Tahun Baru atau pada bulan Desember kali ini, peningkatan pengunjung sekitar 30%. Dan dimulai sejak Desember 25 dan diprediksi akan terus ramai hingga libur sekolah usai. Karena dari sejak kemarin kami menjadi sudah berkunjung ke sini memantau beberapa aktivitas wisatawan juga, dan di Taman Bineka ini sudah dilengkapi juga dengan tempat makan, ruang makan hingga ruang pembelian souvenir maupun UMKM sekitar. Nah, pengunjung juga bisa melihat keberagaman Indonesia melalui rumah-rumah miniatur rumah adat Indonesia, lalu juga ada nilai-nilai kebinekaan serta toleransi, dan yang terbaru adalah ikon-ikon kota Surabaya. Karena melihat antusias dari pengunjung ketika libur Natal maupun Tahun Baru, sehingga beberapa wahana ditambah, salah satunya dengan membangun ikon-ikon Surabaya seperti Jembatan Suramadu, kemudian ada juga Suro dan Boyo, dan beberapa ikon-ikon seperti Hotel Orange atau Hotel Majapahit di spot area kota Surabaya. Dan untuk pengunjung yang ingin berlibur ke sini, cukup merogoh kocek sekitar 15.000 setiap hari. Tempat ini dibuka mulai dari Senin hingga Minggu. Jika sebelumnya Senin tutup, untuk libur Natal dan Tahun Baru ini buka 7 hari penuh, dari mulai pukul 8 hingga pukul 8 malam. Sehingga bisa menjadi salah satu spot ketika besok menunggu waktu-waktu berkumpul bersama keluarga maupun bersantai menikmati malam jelang malam pergantian tahun baru. Seperti itu. Kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak untuk laporannya Nurika Nisa, wartawan Tribun Jatim. Ini rekomendasi yang cukup lengkap ya, Tribuners ya, karena sekali datang ke satu tempat wisata, kita sudah bisa melihat berbagai macam landscape yang ada di wilayah Jawa Timur. Tentunya ini juga punya konsep edu wisata yang diusung dan bisa menanamkan persatuan dan toleransi sejak dini. Wartawan lapangan kami, Nurika, Tribuners juga telah melakukan wawancara dengan manajer operasional Taman Bineka Nusantara Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Liburan Nataru ya, Natal dan Tahun Baru. Syukur alhamdulillah jumlah pengunjung kalau kita bandingkan dengan weekly begitu ya, cukup meningkat. Saya mungkin belum bisa mengerti ya, belum bisa, angkanya belum keluar nih untuk berapanya, tapi ada peningkatan berkisar antara 20-30%
weekly begitu ya. Dan ini salah satu yang kita syukuri, Taman Bhinneka bisa menjadi salah satu destinasi yang dituju oleh masyarakat bukan cuma Surabaya, yang pasti teman-teman dari luar kota bahkan mancanegara. Ada beberapa teman-teman dari Malaysia juga sempat hadir dan melihat keindahan satu keberagaman Indonesia yang ada yang diwakili dari miniatur-miniatur rumah adat yang ada di Indonesia, lalu juga kebinekaan atau toleransi dari berjejernya pustaka lintas agama yang ada di Indonesia, dan juga bisa melihat ini loh ikon-ikon Surabaya yang ada di Surabaya diwakili dengan miniatur-miniatur yang ada di Taman Bhinneka. Sejak kita buka 6 bulan lalu, hal-hal yang kami tawarkan yaitu dari sisi edukasi pertama yaitu tour edukasi, di mana kita memberikan kesempatan untuk rekan-rekan dari berbagai sekolah baik SD, SMP, SMA, bahkan perkuliahan untuk bisa melakukan kegiatan belajar mengajar di Taman Bhinneka. Karena kembali lagi Taman Bhinneka bukan cuma sekedar taman wisata, tapi taman edu wisata, di mana harapan kami bisa ikut mengambil bagian untuk dapat memberikan edukasi ke rekan-rekan, baiknya di generasi yang lebih muda untuk lebih paham nih, ini loh budaya Indonesia, ini toleransi yang ada di Indonesia, dan kita bisa hidup berdampingan dengan nyaman, aman, dan tentram gitu ya. Itu salah satu hal yang kita terus edukasi atau terus kumandangkan gitu ya, yang ada di Taman Bhinneka. Kita sekarang ada berdiri nih di Surabaya Corner atau Taman Surabaya. Di mana Taman Surabaya ini ada beberapa miniatur dari ikon-ikon kota Surabaya. Karena apa? Pertama, kita Taman Bhinneka berada di kota Surabaya, di mana banyak beberapa dari wisatawan mancanegara nggak sempet nih keliling kota Surabaya dan melihat ikon-ikonnya. Nah, maka dari itu di Taman Surabaya, di Taman Bhinneka, khususnya di Surabaya Corner atau Taman Surabaya ini, kita atau founder kami memiliki visi dan ide untuk bisa membuat miniatur-miniatur. Jadi ya jika nanti teman-teman bisa lihat, ada miniaturnya Suramadu, ada patung Surabaya, terus ada miniaturnya Tugu Pahlawan, ada juga bambu runcing. Jadi memang benar-benar yang ikonnya dari Surabaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.